Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang pengkhianatan yang dia lakukan membuat hidupnya semakin merana. Hidup seseorang yang terkoneksi baik di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan yang dimana terkoneksinya dengan dirimu. Begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang pengkhianatan yang dia lakukan membuat hidup dia semakin merana. Oh, ada jumping card. Ten of Swords dan Ten of Swords ini tegak lurus. Kemudian ada Eight of Cups dan Eight of Cups ini reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Kemudian Cups energi dari elemen api, Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, Sword udara, Cups air di sini. Baik, the Ten of Swords dan Eight of Cups dan Eight of Cups ini reverse. Terbaca dengan sangat jelas. Bisa dikatakan bahwa pengkhianatan yang dia lakukan membuat hidup dia merana, karena memang sekarang ini dia dalam masa sulit. Ya. Jadi, pengkhianatan yang dia lakukan adalah pengkhianatan yang merujuk ke ranah karma negatif di hidup dia di masa sekarang. Kenapa? Karena di Ten of Swords yang tegak lurus terbaca dia berdarah-darah di sini. Dia amat sangat berdarah-darah. Ya. Di Ten of Swords yang tegak lurus juga terbaca ya bahwasanya dia mengkhianati dirimu, dia mengecewakan dirimu, atau dia menipu dirimu. Bukan hanya tentang mengkhianati, mengecewakan, dan menipu secara biasa di sini, tetapi saya membaca ini amat sangat kuat gitu loh. Kenapa saya katakan kuat? Karena pengkhianatan itu adalah pengkhianatan yang berulang kali dia lakukan. Pengkhianatan itu adalah pengkhianatan yang gak cuma sekali dua kali dia lakukan, tetapi berkali-kali di sini potensi besar. Ya, dan di Ten of Swords yang tegak lurus pun terbaca bahwasanya kamu sebagai korban, kamu pernah kayak amat sangat tersiksa dengan pengkhianatan dia, karena mungkin di saat dia mengkhianati kamu, dia tuh sekaligus menipu kamu. Dan apa yang dia tipu dari kamu di sini terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia menipu, ibarat kata menipu segalanya gitu lah. Mungkin dia menipu sekaligus mengkhianati dengan cara di sini. Yang dia tipu adalah merugikan mental kamu, merugikan keluarga kamu, atau merugikan karir kamu di sini, atau merugikan masa depanmu di sini sehingga kamu merujuk karena trauma di sini. Atau bahkan bisa merugikan anak-anakmu, atau bahkan bisa merugikan tentang pendidikanmu di sini. Karena kayak ibarat kata
Seseorang yang terkoneksi atau yang pernah terkoneksi atau yang akan terkoneksi dengan kamu adalah seseorang di sini yang potensi besar kayak dia mengkhianati kamu secara kejam, secara sadis, secara kayak perlahan, tapi kayak bener-bener perlahannya itu nyakitin gitu loh, kayak tanpa ampun sekali gitu loh di sini. Ya, Ten of Swords yang tegak lurus. Di Ten of Swords yang tegak lurus juga terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini potensi besar dia sudah kena batunya gitu loh. Kenapa saya katakan dia sudah kena batunya? Karena di Ten of Swords yang tegak lurus sekarang dia kayak bener-bener malah justru kayak merasa dikhianati oleh banyak hal, merasa dikhianati oleh banyak orang, ya, yang mungkin dulu dia agung-agungkan gitu loh di sana. Ya, Ten of Swords yang tegak lurus. Dan ketika sekarang dia dalam posisi dia merasa terhianati atau dikhianati oleh sesuatu hal yang dia agung-agungkan, ya ibarat kata sekarang dia kayak lunglai gitu loh. Ya, lunglai sekali gitu loh di sini. Karena di Eight of Cups yang reverse pun terbaca kayak dia udah kehilangan segalanya, potensi besar dia benar-benar kayak kehilangan segalanya di sini. Bahkan potensi besar kayak dia ini sedang survive sendiri ya. Struggling sendiri sekali di sini. Ya, di hidup dia di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Eight of Cups yang reverse itu kayak ibarat kata banyak sekali orang-orang di sini yang mulai meninggalkan dia, mulai tak peduli sama dia, dan dia tersakiti oleh keadaan itu, dia merana oleh keadaan itu. Ya, dia merana di sini. Bahkan dia kayak udah lama sekali tidak bisa merasakan kenyamanan dalam hidup dia, kebahagiaan dalam hidup dia di sini. Ya. Karena mungkin di sini kayak ibarat kata hampir setiap waktu atau hampir setiap hari atau bahkan hampir setiap malam dia bersedih. Dia overthinking. Dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa istirahat. Atau bahkan semua yang dia miliki atau semua yang pernah dia miliki sekarang ini potensi besar bener-bener kayak sudah habis gitu loh. Ya. Kemudian ada the strength yang tegak lurus, the strength energi dari Leo di sini. Leo cukup mendominasi ya. Di the strength yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini ya, di masa sekarang ini dia sedang berusaha untuk menaklukkan keadaan dia yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan energi merana gitu loh. Untuk dia pura-pura sok kuat atau bahkan untuk dia pura-pura di sini kayak bisa tertawa atau bahkan untuk dia pura-pura di sini kayak nggak ada masalah apa-apa atau untuk dia di sini kayak masih tetap menggunakan action dia dalam pengcoveran diri untuk tetap terlihat songong atau bahkan untuk terlihat tetap wah di sini atau bahkan untuk tetap terlihat kayak biasa aja gitu loh. Tapi potensi besar itu hanya sebatas pengcoveran dalam diri dia gitu loh. Ya. Karena pada dasarnya atau pada sesungguhnya dia merana di sini. Dia amat sangat merana. Karena dia kehilangan semuanya atau bahkan memang dia hampir kehilangan semuanya di sini. Ya. Itu karena penderitaan yang memang potensi besar layak untuk dia terima atas pengkhianatan yang dia lakukan kepada kamu di masa lampau. Karena dia mengkhianati kamu atau dia berkhianat juga dengan sadis gitu lah di sini. Ya. Gitu. Mungkin dia juga pernah menghancurkan diri kamu atau bahkan dia pernah menghancurkan kehormatan kamu atau mungkin di sini kayak dia banyak PHP-in kamu. Ya. Baik. Di sini ada ada Nine of Pentacles dan Nine of Pentacles ini tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Di Nine of Pentacles yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini ya, di masa sekarang ini dia sedang berusaha untuk
lagi-lagi menstabilkan energi finansial di sini. Dia sedang berusaha untuk menstabilkan energi finansial dia. Dia sedang berusaha untuk cari uang. Ya. Dia sedang berusaha untuk bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang di sini. Karena ibarat kata di masa sekarang ini merananya dia adalah merana ya salah satunya karena dia nggak ada uang. Atau mungkin kayak dia punya banyak sekali kabar buruk yang berkaitan dengan pekerjaan dia, berkaitan dengan usaha dia, berkaitan dengan bisnis dia, berkaitan dengan karir dia yang terancam gagal, terancam kayak karena kebangkrutan atau lain sebagainya gitu loh, potensi besar. Jadi dia berusaha untuk kayak memulihkan di sini, dia berusaha untuk kayak berpikir secara cerdas bagaimana mengalokasikan uang dia secara baik, secara cerdas dan secara bijaksana. Ya. Gitu. Tapi walaupun sedemikian, actionnya dia dalam hal pekerjaan, karir atau bahkan keuangan tidak bisa dipungkiri, ya. Dia selalu kayak keinget kamu, kebayang-bayang akan dirimu, kepikiran akan dirimu atas pengkhianatan yang dia lakukan, karena hidup dia terasa hampa di sini, terasa sepi di sini. Itu yang membuat dia semakin merana. Ya, tapi songongnya dia nggak mau terlihat untuk merana di sini. Ya, karena memang kayak ada misi visi tertentu bagi diri dia yang dimana kayak dia gengsi sekali untuk pengen nunjukin bahwa dia merana, atau bahkan dia gengsi sekali untuk kayak nunjukin bahwa dia susah gitu loh. Jadi kayak dia akan melakukan segala hal walaupun apa yang sesungguhnya dia lakukan itu akan membuat dia semakin merana di masa yang akan datang, karena potensi besar kayak dia mengcover itu dengan kesongongan, dengan kegengsian yang terkadang ada banyak sekali kayak action dia yang itu malah justru kayak ceroboh, tidak tepat atau bahkan malah salah gitu loh. Di sini potensi besar. Ya. Kemudian ada Queen of Pentacles dan Queen of Pentacles ini reverse. Di Queen of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia berkhianat sama kamu mungkin karena dia mengkhianati kamu paling utama berkaitan dengan finansial, atau bahkan kayak dia berkhianat masalah uang di sini, atau bahkan dia banyak sekali berjanji untuk membalikan uangmu, atau banyak sekali berjanji untuk memberikan kamu uang atau lain sebagainya, tapi potensi besar tidak dia laksanakan. Dan itulah yang membuat kenapa kondisi keuangan dia atau bahkan finansial dia sekarang ini terancam. Ya, kalau kamu di sini bertanya, apakah dia sadar Najah? Merananya dia, tersiksanya dia, menderitanya dia, itu karena perbuatan yang dia lakukan terhadap diriku, yaitu kamu gitu loh. Potensi besar di sini dia tidak sadar atau dia kurang sadar akan itu. Kenapa? Karena dia masih songong, dia masih gengsi. Walaupun dia memikirkan kamu, merindukan kamu, menginginkan kamu dan apa ya, ibarat kata kayak terus ngebatin akan dirimu, tapi dia kayak masih berusaha untuk mencari pembela dan pembenaran terhadap diri dia sendiri dan bernegosiasi di pikiran dia sendiri bahwa dia tidak salah, bahwa yang dia inginkan kamu ada, yang dia inginkan kamu bisa untuk dia miliki, tapi dia sulit untuk mau introspeksi diri gitu loh. Ya, mohon maaf. Kemudian ada Three of Cups, dan Three of Cups ini tegak lurus. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. The Three of Cups yang tegak lurus, potensi besar di sini kayak ada energi cinta segitiga, atau bahkan ada energi yang dimana kayak dia berkhianat karena dia mengkhianati kamu berdasarkan hubungan dia bersama kamu di sini. Dia mengkhianati kamu dengan cara dia melibatkan cinta segitiga, atau dia menghadirkan cinta segitiga di sini, atau bahkan kayak pura-pura dia punya hubungan dengan kamu, pura-pura dia punya status sama kamu, tapi di sini kayak ibarat kata sesungguhnya dia sudah punya status, atau bahkan dia memang berstatus lagi dengan orang lain di luar sana. Ya. Itu adalah awal mula tentang merananya dia. Kenapa? Karena potensi besar di saat dia sudah mengkhianati kamu dengan menghadirkan cinta segitiga, atau bahkan melibatkan kamu dalam cinta segitiga, sekarang ini ya kondisi asmara dia tuh hancur. Bukan hanya hancur sama kamu, tetapi juga hancur bersama orang lain. Ya, cinta dia yang lain di sini ini juga hancur gitu loh. Dan itu kayak membuat hidup dia semakin terporak-porandakan di sini.
ya. Dia kayak udah nggak punya semangat lagi gitu loh. Itulah kenapa ketika dia nggak punya semangat lagi yang benar-benar semangat itu positif, ketika dia menjalankan kesonggongan dia, kegengsian dia untuk mengcover diri dia bahwa dia baik-baik saja, banyak sekali tindakan dia yang tidak tepat. Walaupun dia kayak masih punya pikiran bahwa tindakan dia itu benar, bahwa tindakan dia itu bijaksana gitu loh, padahal itu kurang tepat gitu loh di sini, potensi besar atau tidak tepat gitu loh. Ya. Baik, di sini ada Seven of Pentacles, dan Seven of Pentacles ini tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Seven of Pentacles yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Ten of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini, ya, di masa sekarang ini dia itu dalam situasi yang dimana merananya dia adalah merana karena dia sering kali mengeluh. Dia sangat sering kali mengeluh di sini. Kenapa? Karena potensi besar apa yang dia kerjakan, apa yang dia upayakan, apa yang dia coba untuk stabilkan di sini itu rujukannya gagal gitu loh. Jadi kayak hampir semua apa yang dia lakukan, apa yang dia kayak actionkan di sini gagal, mengalami kegagalan. Banyak energi mengeluh dari dia. Itu merana gitu loh. Kenapa saya katakan merana? Karena dia kayak merasa sekali bahwa dia itu seolah-olah seseorang yang paling menderita di dunia ini gitu loh. Mengeluhnya dia itu merujuk ranah dia yang merana, semakin merana di sana. Dia lelah, dia capek, dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa, dia kehilangan diri kamu. Asmara dia hancur di sini, hubungan dia hancur dengan kamu juga di sini. Ya, dia merana karena ego dia sendiri, dia merana karena pilihan dia sendiri, dia merana karena aktivitas-aktivitas yang dia kerjakan sendiri. Kenapa? Karena semua itu berpatokan pada energi egonya dia, gengsinya dia, songongnya dia gitu loh. Ya. Gitu. Karena potensi besar di sini juga kayak ibarat kata nih, mohon maaf, dia juga gali lubang tutup lubang dalam hal finansial. Dia merana di sini. Apalagi ketika dia kehilangan diri kamu, atau bahkan ketika dia udah menghancurkan hubungan dia dengan kamu, di sini kayak kamu udah mulai bisa dikatakan bodoh amat sama dia. Walaupun kamu masih agak peduli, tapi pedulinya kamu itu kayak peduli yang tidak mau kamu tunjukkan. Jadi kayak jatuhnya kamu kayak bodoh amat gitu loh. Dan bodoh amatnya kamu itu yang membuat dia semakin merana gitu loh. Karena dia nggak punya arahan dari kamu lagi, atau bahkan dia nggak punya kayak bimbingan dari kamu lagi, atau bahkan dia kayak nggak punya di sini pegangan dari kamu. Kenapa? Karena potensi besar mungkin selama ini kamu yang membantu atau bahkan menolong dia, atau yang mengarahkan dia atas izin Sang Maha Kuasa gitu loh. Ya. Ada Knight of Swords, dan Knight of Swords ini tegak lurus. Di Knight of Swords yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Eight of Cups yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia merana karena dia sering nangis sendiri di sini. Baik dia seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, potensi besar dia sering nangis sendiri di sini. Ya. Bahkan untuk istirahat pun dia nggak bisa. Bahkan potensi besar untuk tidur secara nyenyak pun dia nggak bisa di sini. Bahkan sekalipun ketika dia mau untuk tidur, ya dia tuh hanya merem-merem aja gitu loh. Tapi pikiran dia tuh kemana-mana gitu loh. Itu saking merananya dia di sini, tersiksanya dia di sini. Karena setiap kali dia ingin sesuatu hal atau ingin melakukan sesuatu hal, batinan, pikiran, perasaan itu kayak berkecamuk gitu loh di sini. Amat sangat berkecamuk, apalagi apa yang dia lakukan hampir semuanya tergagalkan gitu loh. Jadi kayak apesnya dia tuh apes berkali-kali gitu loh di sini, potensi besar. Ya, naik Swords yang tegak lurus. Dia mencoba untuk bangkit, gagal lagi, terpuruk lagi, dan sangat terpuruk. Ya, dia bingung di sini, amat sangat bingung. The Chariot, ya, The Chariot energi dari Cancer. The Chariot yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Strength energi yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia berusaha untuk move on dari kamu. Dia berusaha untuk menyelesaikan semuanya dengan cara dia sendiri. Salah satunya adalah dengan cara untuk move on dari kamu. Karena dia udah mulai sadar, ketika dia nggak bisa move on dari kamu, atau ketika dia nggak bisa untuk lebih bijak lagi di hidup dia akan semakin terpuruk di sini. Kenapa? Karena dia nggak mau nih, mohon maaf ya, dia nggak mau kayak ibarat kata, mohon maaf, dia nggak mau kayak jatuh miskin, dia nggak mau kayak
apa ya di sini, terhinakan atau bahkan dihinakan. Dia nggak mau kayak apa ya di sini, mengemis-ngemis lagi sama kamu. Dia nggak mau. Pantang dia untuk dia ada di posisi itu, potensi besar menurut dia, keinginan dia, harapan dia di sini. Ya itulah kenapa dia berjuang secara keras, tapi semakin dia berjuang, semakin dia berusaha untuk move on, itu kayak malah hanya justru menderita gitu loh. Dia semakin menderitakan diri dia sendiri gitu loh di sini. Ya, ada Knight of Wands, dan Knight of Wands ini tegak lurus. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di Knight of Wands yang tegak lurus, ketika saya sinkronkan dengan Nine of Pentacles yang tegak lurus ya, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa sekarang ini dia dalam posisi lelah. Dia lelah dengan kedramaan yang dia perbuat, tapi dia memaksakan diri untuk dia terus berjalan. Ini yang aneh gitu loh. Dan ini yang membuat dia semakin merana gitu loh dasarnya. Ya. Merananya dia juga di sini kayak ibarat kata potensi besar dia nggak punya teman curhat. Dia nggak tahu lagi dia harus curhat sama siapa, dia nggak tahu lagi kayak dia harus berbuat apa, tapi dia kayak masih pengen terus berjalan gitu loh. Tapi jalannya dia adalah jalan di tempat gitu loh. Dia bingung lagi dia harus melakukan apa gitu loh agar hidup dia normal kembali gitu loh di sini. Dia bingung. Dia tertoksitkan dengan jiwa dia yang amburadul di sini, potensi besar. Ya. Itu kemeranaan yang sekarang dia alami atas pengkhianatan yang dia lakukan. Ya. Ada Two of Cups. Ada Ace of Pentacles yang reverse. Baik, di Two of Cups yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Queen of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa dia ingin ketemu sama kamu, atau bahkan dia ingin satu rumah sama kamu, atau bahkan dia ingin rujuk sama kamu, atau bahkan dia ingin kayak mesra-mesraan sama kamu di sini. Karena itu salah satu hal yang dia inginkan, yang dia batinkan selama dalam proses merananya dia gitu loh. Tapi kayak dia nggak mau terlalu ingin merealisasikan itu secara nyata dengan kamu, karena potensi besar dia di sini kayak hanya menanti atau bahkan menunggu kamu, sembari dia berusaha untuk memulihkan finansial dia, nama baik dia, atau bahkan di sini kayak sembari dia mencoba untuk menenangkan diri dia sendiri di sini. Dan di Ace of Pentacles yang reverse disinkronkan dengan Three of Cups yang tegak lurus, terbaca malah justru kayak ketika dia masih stuck dalam kondisi keinginan dia saja, tanpa dia mau bergerak untuk merealisasikan itu dengan cara berbicara dengan kamu, diskusi sama kamu, minta maaf sama kamu, malah justru kayak potensi besar itu yang membuat dia semakin stuck dalam pekerjaan dia di sini. Karena banyak sekali pekerjaan dia yang nggak jalan. Ada Seven of Wands yang tegak lurus, terbaca dia sudah merana, tapi dia juga kayak sering kali memancing keributan, percekcokan dengan kamu di sini. Lagi-lagi masalahnya tentang cinta segitiga, lagi-lagi di sini kayak apa ya, tentang asumsi cinta segitiga juga, lagi-lagi di sini kayak tentang apa ya di sini, pengelakan pembenaran tentang cinta segitiga juga di sini. Jadi kayak percekcokannya adalah percekcokan yang selalu melulu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan cinta segitiga, berkaitan dengan hati gitu lah di sini. Dan percekcokan itu potensi besar ya percekcokan yang dia lakukan dengan kamu. Ya, kemudian dia lakukan terhadap diri dia sendiri dengan cara kayak dia overthinking di sini, bernegosiasi terhadap diri dia sendiri, tapi dia nggak ada jalannya, nggak ketemu titik temunya gitu lah di sini. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, di sini yang harus kamu pahami dan yang harus kamu mengerti adalah dia sudah cukup menderita dengan hidup dia yang sekarang. Dia sudah cukup amat sangat merana dengan hidup dia yang sekarang. Ya, apapun yang telah terjadi antara kamu dengan dia atas pengkhianatan yang dia lakukan, di sini yang harus kamu lebih pahami juga bahwasanya dia masih amat sangat sayang sama kamu di sini. Walaupun dia songong, walaupun dia gengsi, walaupun dia kayak terkadang melakukan sesuatu hal yang nggak nyambung,
seperti yang kamu harapkan, kamu inginkan, tetapi sesungguhnya dia amat sangat sayang dengan kamu. Bahkan sekalipun ketika dia mengkhianati kamu, sesungguhnya dia amat sangat sayang sama kamu. Karena di saat sekarang ini, dia bukan hanya hancur dengan kamu, tapi dia hancur dengan yang lain. Tapi yang dia fokuskan, yang dia harapkan, yang dia inginkan adalah kamu di sini. Ya, dan dia sekarang kena karma dia sendiri di sini buat Tenis besar. Walaupun karma ini kayak masih dalam tahap-tahapan awal gitu loh, karena merananya dia, sakitnya dia, menderitanya dia ini kayak masih dalam pra gitu loh. Artinya nggak yang parah dan parah banget, itu enggak. Artinya kayak dia masih bisa untuk bergerak memulihkan energi dia, menstabilkan energi dia, walaupun di sini kayak dia harus terbata-bata. Kenapa? Karena potensi besar yang dia lakukan itu kayak merujuk ke ranah gagal. Jadi kayak kecil potensi untuk dia bisa benar-benar kayak menormalkan diri dia seperti yang dulu gitu loh. Ya, maafkan dia, ikhlaskan energi atas apa yang dia lakukan, kemudian kembalilah kepada dirimu sendiri ya, untuk menanyakan kamu masih butuh dia, kamu masih ingin dia, kamu masih berharap akan dia atau tidak. Ya, ketika masih, dia juga masih ingin bersama kamu, dan ketika tidak, maka close diri kamu secara rapat-rapat, dan biarlah dia di sini fokus terhadap hidup dia, dan kamu kalau bisa nggak usah stalking gitu ya, tapi segala keputusan saya serahkan kepada dirimu, begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.